biar tidak apa ya istilahnya kekhawatiran atau tantangan Pak Ajib tidak menakutkan kita ya. Pak Parjiono yang harus klarifikasi karena istilahnya begini Pak ya, APBN 2025 itu sebenarnya APBN dua presiden ya Pak ya. Karena Presiden Jokowi kan memastikan bahwa program-program presiden terpilih Prabowo Subianto harus terakomodir dalam APBN tersebut. Nah bagaimana posturnya secara sederhana Anda sampaikan kepada publik bahwa tenang aja, masa depan bangsa Indonesia bisa tercermin dari APBN kita dan itu aman buat kita. Gimana Pak? Berat kayaknya. Biar beliau yang jawab. Oke, terima kasih ya. Tapi pertanyaannya banyak dan concernnya banyak. Tapi satu persatu kita lihat. APBN saat ini itu sangat unik, disusun di era transisi, disusun oleh pemerintahan sekarang, akan dijalankan oleh pemerintahan yang akan datang. Tentunya ini harus dijaga keberlanjutan, ya kan, dari program-program unggulan saat ini dan juga inklusivitas. Tadi ada concern mengenai inequality lah, ketimpangan antar daerah, antar individu dan seterusnya. Dan yang kedua, tentunya pemerataan ini yang tadi menjadi penting. Nah, APBN saat ini disusun selain dengan kondisi yang transisi tadi juga memperhatikan kondisi global. Tadi sudah diskusikan kan, geopolitik yang membuat kemudian disrupsi rantai pasok. Ini tentunya mempengaruhi apa yang kita ekspor. Sehingga dalam hal tertentu mungkin bisa menurunkan demand terhadap barang-barang yang kita ekspor. Kemudian kebijakan moneter di negara-negara maju yang sangat ketat. Karena mereka juga harus menjaga inflasi kan. Nah itu menghasilkan cost of financing atau biaya pembiayaan. Tadi sudah disinggung juga masalah hutang kan. Nah itu juga lebih mahal tentunya kan. Nah sehingga mana ini disusun demikian sehingga juga dipertimbangkan target-target domestik. Kita ingin ada tentunya melanjutkan program-program yang tadi disebutkan prioritas kan. Ada di bidang human capital tadi sumber daya manusia tentunya kesehatan masuk di dalam situ program prioritas pendidikan tidak hanya nanti makan siang gratis itu hanya bagian saja. Di sisi lain ada tempat-tempat pendidikan sekolah juga akan direnovasi diperbaiki dengan dana pendidikan yang disalurkan lewat pusat lewat daerah dan juga pendidikan, ada LPDP dan seterusnya. Nah, postur dengan penerimaan tadi sekitar 2.996 triliun itu 505 itu dari penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan SDA kita, dividen BUMN. Jadi BUMN kita target untuk lebih efisien dan produktif di sana. Kemudian yang dari perpajakan tadi sekitar 2.489 ya Mbak ya. Nah itu kan 301 itu dari kepabeanan dan cukai tentunya kan. Baru sekitar 2.189 dari perpajakan. Bagaimana kita mengkolek jumlah itu ya perpajakan tadi. Ya kita tentulah tahu bagaimana saya senang berada dengan beliau ini kan. Pelaku usaha masih muda, kalau ngomong apa adanya kan gitu. Dan itu kita kalau Bapak nggak bisa apa adanya Pak ya. Kita harus dengar itu. Kita harus dengar itu, kita dengarkan semua. Makanya kita sebut adalah dalam pengelolaan pengelolaan penerimaan atau pengumpulan collecting ini tetap memperhatikan kondisi usaha dan iklim investasi. Itu menjadi sangat penting.